Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Talibati al-karimat, hafizakunallahu jami'an. Alhamdulillah, insyaallah kita hari ini lanjutkan pelajaran balaghah. Wa hadha huwa al-liqa'u ar-rabi' min hadha al-fasl wa fi hadhihi al-maddah. Wa mazilna fi bab ilmu al-badi'. Kita masih mempelajari ilmu al-badi' dengan macamnya yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada 4. At-tibaq, al-muqabalah, as-saja' dan al-jinas. Insyaallah hari ini al-yawm insyaallah sanaqra al-khulasah fi hadhihi as-safhah. Safhah 107. Fi safhati 107. Tanzurna huna al-khulasah. Sanaqra fi al-khulasah. Kita akan bacakan di sini khulasah, yakni ringkasannya dari apa yang disebutkan sebelumnya. Inilah ringkasannya. Insyaallah apa yang terlewat bisa kita sampaikan di sini sebagai rangkuman dan juga ringkasan dari yang kita pelajari dari ilmu al-badi'. Aqra' lakunna hadhihi al-khulasah. Al-khulasah rangkumannya ataupun ringkasan dari apa yang disebutkan sebelumnya. Wahid, yang pertama, at-tibaq. Apa itu at-tibaq? At-tibaq adalah huwa al-jam'u bainal kalimati wa diddiha fil kalam wa huwa naw'an. Tibaq adalah al-jam'u, menggabungkan, baina al-kalimah wa diddiha, antara satu kata dengan lawan dari kata tersebut. Fil kalam, dalam sebuah kalam, dalam sebuah ucapan. Wa huwa, dan tibaq itu, naw'an, 2 macam. At-tibaq adalah penggabungan antara kata, yakni sebuah kata dengan anonimnya, lawan katanya, dalam sebuah kalam. Dan at-tibaq ada 2 macam. Alif, yang pertama, tibaqul ijab. Namanya adalah tibaq al-ijab. Ijab secara bahasa artinya positif. Tibaq yang positif. Yang ba, sebentar kita bacakan pengertian dari tibaqul ijab. Yang ba, tibaqus salb. Tibaq as-salb. Salb artinya adalah negatif. Tibaq yang negatif. Apa positif dan apa negatif? Kita lihat. Tibaqul ijab wa huwa. Yang dimaksud dengan tibaqul ijab adalah makanat fihi al-kalimatani al-mutadaddatani muthbatatain. Tibaqul ijab adalah ketika, makanat, ketika, fihi, padanya, ada 2 kata, al-kalimatani al-mutadaddatan, 2 kata yang berlawanan. Karena memang tibaq adalah adanya 2 kata yang berlawanan dalam satu kalam. Ketika 2 kata yang berlawanan tersebut muthbatatain. Muthbatatain artinya adalah positif. Kata ijab dengan muthbatah ya, sama, yaitu positif. Apa yang dimaksud dengan positif? Positif ini dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat yang tidak menggunakan kata tidak. Itu namanya muthbatah. Al-kalimah allati laysat fiha kalimatu la. Begitu kira-kira. Kata yang tidak menggunakan kata la ataupun tidak. Itu berarti positif. Kita baca yang as-salb, mungkin akan lebih jelas. Tibaqus salb. Yang ba, tibaq yang negatif apa? Wa huwa makanat fihi ihda al-kalimataini al-mutadaddataini muthbatatan wal ukhra manfiyatan. Tibaq salb adalah ketika salah satu, ihda, salah satu, al-kalimatain, dari 2 kata,
al-mutadaddatain yang berlawanan tersebut musbatah, salah satunya musbatah atau positif. Salah satunya tidak menggunakan la. Wal ukhra manfiyatan, dan yang satunya lagi lawan katanya manfiyah. Manfiyah yakni negatif. Kata manfi dengan kata as-salb bimakna bil Indonesia negatif. Dan yang dimaksud manfiyah di sini dan juga as-salb adalah al-kalimah allati fiha kalimatu la, yang dalam kata tersebut menggunakan kata la yang tidak. Wabil misal yattadhihul maqal, dengan contoh akan menjadi jelaslah apa yang kita ucapkan. Kita akan kembali supaya lebih jelas yang dimaksud di sini sebelum kita beranjak ke al-muqabalah. Kita akan lihat di atas yang sudah kita lewati sebelumnya. Ini tibaq. Ini di halaman 105. At-tibaq, tidak usah kita baca semuanya. Kita ingin memahami apa yang dimaksud dengan positif dan negatif. Coba kalian lihat di sini. Fassidqu didduhu al-kadhib. Misalnya ini. Yang paling atas sekarang. Fassidqu didduhu al-kadhib. Jujur itu lawan katanya adalah dusta. Wal birru didduhu al-fujur, dan kebaikan itu lawannya adalah dosa. Wal jannatu didduhu atau didduha an-nar. Surga lawan katanya adalah neraka. Dan seterusnya. Ini kalimat berlawanan tapi positif. Ketika dikatakan as-sidqu, maka tidak ada la di situ atau tidak ada nafi maksudnya. Tidak ada la ataupun selain la yang menafikan. Maka ini dikatakan musbat atau positif. Didduhu al-kadhib. Al-kadhib adalah lawan dari as-sidq, tapi bentuk kata al-kadhib juga positif. Artinya kata al-kadhib tidak ada nafinya. Kalau agak membingungkan, ana sebutkan maksudnya nafi bagaimana? Tidak ada kata yang meniadakannya. Misalnya al-kadhib. Al-kadhib ini artinya dusta, tapi bentuk kalimat ini adalah positif. Mana negatifnya? Negatifnya misalnya adamul kadhib. Tidak dusta. Tidak dusta. Itu namanya negatif. Atau ma yakdzib misalnya. La yakdzib ada la-nya misalnya. La yakdzib ini tidak berdusta. Ketika dua kata yang berlawanan ada dalam satu kalam, ada dalam satu jumlah dan dua-duanya musbat, maka itu namanya tibaqus salb. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dimaksud dengan tibaqul ijab, tibaqu al ijab, tibaq yang positif. Di contoh kita di sini yang di hadis Nabi yang kita bacakan ini adalah penggalan dari hadis Nabi di halaman 103 sebelumnya, kita tidak usah lihat, bisa lihat sendiri. Itu bukan tibaq secara khusus, tapi itu muqabalah sebenarnya. Makanya Anda tidak bacakan hadisnya karena lebih tepat yang di hadis itu adalah muqabalah bukan tibaq, tapi perkataannya adalah tibaq. Artinya as-sidqu didduhul kadhib. Seandainya ada kalam, ada as-sidq al-kadhib dalam satu kalam, maka itu namanya tibaq. Dan tibaqnya ijab. Ketika al-birru didduhul fujur, ketika ada kata al-bir dan al-fujur dalam satu kalimat yang sempurna, maka dia adalah tibaq. Dan tibaqnya adalah musbat atau ijab. Kita lanjutkan. Contoh yang kedua, karena tadi at-tibaq kita lihat di khulasah kembali, yang barusan kita baca adalah tibaq al-ijab yang alif. Tibaqul ijab ketika ada dua kata yang berlawanan dalam satu kalam, dua-duanya positif. Yang ba tibaqus salb.
Tibaq yang negatif, makanat fi ida al-kalimatain al-mutadadatain musbatah wal ukhra manfiyah. Ketika satu dari dua kata yang berlawanan itu positif dan yang lainnya negatif, itu namanya tibaq as-salb. Contohnya mana? Kita kembali lagi ke yang tadi. Di sini. Di sini. Wa in kanat, ini di halaman 105. Di sini yang paling atas sekarang. Wa in kanat ihda al-kalimataini muthbatatan wal ukhra manfiyah summiya tibaq as-salb. Ketika salah satu dari dua kata yang berlawanan itu musbatah, satunya positif, wal ukhra manfiyah, yang satunya lagi negatif, summiya tibaq as-salb, itu dinamakan tibaq as-salb. Tibaq tapi negatif. Contohnya mana? Wabil mithali yattadihul maqal. Dengan contoh akan menjadi jelaslah apa yang kita ucapkan. Contohnya adalah dari firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Lalu Allah menyambung dengan firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, dan seterusnya. Mereka mengetahui yang tampak dari kehidupan dunia saja. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, dan adapun terhadap akhirat mereka lalai. Kita akan fokus pada pembahasan kita saja. Perhatikan pada ayat ini. Ini kalian lihat di bawah surat Ar-Rum ini. Catatan kaki nomor 1, Ar-Rum ayat 6 dan ayat 7. Di surat Ar-Rum ini ayat 6 dan ayat 7, Allah mengatakan di ayat 6-nya, di ujung ayatnya, la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Lalu Allah mengatakan ya'lamun, mereka mengetahui. Antara kalimat la ya'lamun dengan ya'lamun ini mutadaddatan, berlawanan. Ya'lamun lawannya adalah la ya'lamun. Mengetahui lawannya adalah tidak mengetahui. Ataupun tidak mengetahui lawannya adalah mengetahui. Berarti dalam kalimat ini, dalam kalam ini, dalam jumlah maksudnya, ataupun dalam kalam di sini ada dua kata yang berlawanan. Nah, berlawanannya satunya musbat, satunya manfi. Mana yang musbat? Yang musbat adalah ya'lamun. Yang ayat ke-7 itu, ya'lamun mengetahui, itu sebuah kata dan dia musbat. Musbat artinya adalah positif. Positif maksudnya tidak ada la-nya. Mudah-mudahannya seperti itu. Bukan hanya la, tetapi la dan kawan-kawannya yang untuk menafikan kalimat. La misalnya ma, misalnya adam, dan lain-lain. Mana yang manfi? Yang manfi adalah la ya'lamun pada ayat yang ke-6. Maka ini contoh untuk tibaqus salb, yaitu ketika ada dua kata yang berlawanan dalam satu kalam dan yang satunya musbat, yang satunya manfi. Dan tidak apa-apa manfinya dulu disebut baru musbatnya. Tidak harus musbat dulu baru manfi. Yang jelas ada musbat, ada manfi. Ini contoh yang kedua, musbat duluan baru manfi. Kalian lihat ayat kedua. Ini yang di bawah. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi dari manusia. Tidak menampakkan kepada manusia. Yastakhfun minan nas. Wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'hum. Dan mereka tidak bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'hum. Sementara Allah selalu bersama mereka. Kita fokus pada pembahasan kita. Lihat dua kata yang berlawanan di sini. Ada kata yastakhfun, kemudian ada kata wala yastakhfun. Ini dua kata yang berlawanan. Yastakhfun ini bentuknya musbatah, positif. Mereka bersembunyi. Bersembunyi di sini dengan ungkapan musbat. Wala yastakhfun, tidak bersembunyi, dengan ungkapan manfi. Ada la-nya, ada adatun nafi. La itu namanya adat an-nafi. Wala yastakhfun. Maka ini contoh untuk tibaq as-salb. Coba lihat di bawah. Fatibaqus salbi fil ayatil ula
baina la ya'lamun wa ya'lamun. Wa fil ayati tsaniyati baina yastakhfuna wa la yastakhfun. Maka tibaqus salb pada ayat yang pertama yang atas, itu antara dua kata yaitu la ya'lamun dengan wa ya'lamun. Dan pada ayat kedua yang barusan kita baca, itu antara kata yastakhfun dengan wala yastakhfun. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk tibaq. Kita lanjut. Al-khulasah yang kedua, al-muqabalah. Al-muqabalah bagian dari at-tibaq ataupun ada kesamaan dengan tibaq. Al-muqabalah yang nomor 2, kalian lihat. An yu'ta bi ma'nayaini aw aktsar thumma yu'ta bima yudaddu dzalika 'ala tartib. Muqabalah adalah didatangkannya. An yu'ta nya didatangkannya. Bi ma'nayain aw aktsar, dengan dua makna. Apa maksudnya dua makna? Yani dua jumlah. Dua jumlah. Atau maksud daripada makna adalah syibhu jumlah. Artinya bukan sekedar kata. Kalian tahu kalimah itu satu kata. Kalimah itu bisa disebut dengan makna ketika dia bergabung dengan kalimat lain untuk menjadi sebuah jumlah. Itu disebut sebuah makna. Ketika ada dua makna, artinya ada beberapa kata berarti au aksar atau lebih. Tapi tidak berlawanan dia, tidak berlawanan. Summa kemudian yu'ta bima yudaddu dzalik. Didatangkan kata-kata yang berlawanan untuk masing-masing kata-kata yang tadi. Jadi misalnya tadi disebutkan dua kata misalnya. Atau tiga kata, atau lebih, minimal dua. Kemudian setelahnya didatangkan lawannya. Artinya misalnya dua kata, setelahnya didatangkan dua kata yang berlawanan dengan yang sebelumnya, alat tertib, berurutan. Maka itu namanya muqabalah. Apa bedanya? Ma al-farq. Ada di antara kalian yang bertanya melalui jalur pribadi, mal farqu baina at-tibaq wal muqabalah. Apa beda antara tibaq dengan al-muqabalah? Maka di sini bedanya. Kita mulai dari awal. Persamaannya adalah sama-sama ada dua kata minimal yang berlawanan dalam satu kalam. Tapi muqabalah bedanya dengan tibaq, kalau tibaq itu langsung. Yang kata yang berlawanan itu langsung datang. Tapi kalau al-muqabalah tidak langsung. Disebutkan beberapa kata dulu, tidak berlawanan. Kemudian disebutkan setelahnya kata-kata yang berlawanan, yang dengan sebelumnya disebutkan secara berurutan. Nah, kita akan lihat ke atas. Sebagai contoh, ini contoh yang lebih jelas adalah hadis yang kita bacakan. Nah, lihat ke atas. Atau di sini ada disebutkan iyakum wal kadzib. Di sini artinya ini di halaman 106 afwan. Di sini ada, artinya dia membahas dari hadis yang dibaca di atas bahwa ini adalah bagian daripada muqabalah. Alaikum bis-sidqi. Kan begitu bunyi hadisnya. Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri. Begitu bunyi hadisnya. Itu tidak ada yang berlawanan kata-kata itu. Alaikum tidak berlawanan dengan bis-sidqi fa innas sidqa, tidak berlawanan masih. Tapi setelahnya didatangkan kalimat-kalimat yang berlawanan. Afwan, anak angkat lagi supaya lebih jelas. Ini tidak terlalu jelas. Kita lihat hadisnya saja langsung. Halaman 103 ya. Ini dia. 103. Coba kalian lihat di sini. Alaikum, yang alif di sini kita, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sampai di sini, ini adalah beberapa makna, tapi tidak ada yang berlawanan. Kemudian kita lanjut lagi, wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sampai di sini, ini adalah beberapa makna yang tersebut dalam
jumlah-jumlah yang disebutkan ini atau dalam kalam. Tapi tidak ada yang berlawanan. Sekarang didatangkan berikutnya kata-kata yang berlawanan dengan yang disebutkan tadi secara urut, alat tertib. Coba kita lihat. Wa iyyakum. Wa iyyakum ini sudah berlawanan dengan alaikum yang pertama kali. Alaikum itu lawannya wa iyyakum. Kemudian bisidqi lawannya wal kadhiba. Kemudian fa innas sidqa di awal, fa innas sidqa yahdi ilal birri. Di sini datang lagi fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Albir dan al-fujur sendiri berlawanan. Dan seterusnya. Sampai akhir hadis itu disebutkan alat tertib, berurutan lawan-lawan kata dari yang disebutkan sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan al-muqabalah. Kita kembali ke pengertian di khulasah halaman 107 ya. Al-muqabalah yang nomor 2 di sini. An yu'ta bi ma'nayaini au aktsar, summa yu'ta bima yudaddu dzalika 'ala at-tartib. Ketika didatangkannya dua makna ataupun lebih, kemudian didatangkan setelahnya kata-kata yang berlawanan dengannya secara berurutan. Mudah-mudahan bisa difahami muqabalah dan juga bedanya muqabalah dengan at-tibaq. Kemudian yang ketiga as-saja'. Saja' adalah kata yang bersaja'. Begitu kira-kira bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Arab pengertiannya tawafuqu al-fiqrataini fil harfil akhir. Kesesuaian, tawafuq, kesesuaian. Al-fiqratain, dua penggalan kalimat ya. Karena kan ketika mengucapkan syair itu bait, dua baitnya. Itu ketika berakhir dengan huruf yang sama, itulah yang dinamakan dengan saja'. Tawafuqul fiqratain fi al-harfil akhir. Kesamaan dua bait itu atau dua penggalan kalimat itu pada huruf akhirnya. Huruf akhirnya sama. Hurufnya sama begitu dan dibacanya juga sama karena memang hurufnya sama. Maka itu namanya saja'. Dan at-talibat yafhamna hadha fi al-lughah Indonesia, mawjud fi al-lughah Indonesia, yani kalimat bersaja'. U'tikunna al-mithal, ma huwa al-mithal? Ada misalnya sebuah ungkapan, tidak ada di kitab, ana sebutkan saja dari luar. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan misal, ra'aitun nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabu wa man laysa indahu dhahabu fannasu anhu dhahabu. Misalnya itu. Maka itu adalah kesamaan pada akhir, yakni dhammah semuanya. Maka itu namanya saja'. Atau kalau ingin mengetahui maknanya tadi, ra'aitun nasa qad dhahabu, aku melihat manusia telah pergi. Pergi di sini maksudnya adalah mendatangi. Aku telah melihat manusia pergi, yakni mendatangi, ila man indahu dhahabu, kepada orang yang memiliki emas. Jadi dhahabu yang pertama artinya pergi, dhahabu yang kedua artinya emas. Aku melihat manusia mendatangi orang yang punya emas. Wa man laisa indahu dhahabu, dan siapa saja yang tidak punya emas, fannas anhu dhahabu, maka manusia pun akan pergi darinya. Kalau yang dhahabu yang kedua ini pergi meninggalkannya. Kalau dhahabu yang pertama pergi mendatangi, berlawanan. Nah, ini mungkin contoh as-saja', dan banyak contoh yang lain. Itu bisa disebutkan sebagai salah satu contohnya. Yang terakhir, al-jinas. Ar-rabi' al-jinas. Ma huwa al-jinas? An yatashabaha al-lafdhani fi an-nutqi wa yakhtalifa fil ma'na. Bermiripannya, an yatashabah, bermiripannya, ini hampir sama. Bermiripannya al-lafdhan, dua kata. Al-lafdhan bermakna al-kalimatan. Fin nutqi, dalam pengucapan. Mirip. Ketika diucapkan dua kata itu mirip. Wa yakhtalifa fil ma'na, tapi berbeda maknanya. Ketika diucapkan sama, terdengarnya sama atau mirip, tapi beda maknanya. Wa huwa naw'an, dan untuk jinas juga naw'an seperti tibaq yang pertama. Artinya tidak satu macam, tapi dua macam. Apa saja macam dari
al-jinas alif yang pertama tam, sempurna. Jinasnya sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Wahwa yaitu mattafaqa fihi al-lafdhani fi arba'ati umur. Ketika dua kata itu sama, ittafaqa yakni sama, bercocokan begitu, sama pada 4 hal, fi arba'ati umur. Apa saja 4 itu? Maksudnya nau'ul huruf, macam hurufnya sama. Nau' itu maksudnya alif dengan alif, itu nau' namanya. Ba dengan ba sama. Kemudian syakliha, harokatnya, syakl, yani bima'na al-harakah. Fathah dengan fathah, kasrah dengan kasrah, dhammah dengan dhammah, syakl. Adadiha, jumlahnya, jumlah hurufnya sama. Misalnya kata yang pertama 3 huruf, yang kedua 3 huruf. Tartibiha, urutannya. Urutannya juga harus sama, baru namanya jinas tam. Artinya misalnya kata yang pertama 3 huruf dan yang pertama atau 4 huruf misalnya. Kata yang pertama 4 huruf dan huruf pertamanya sin misalnya. Maka yang kedua juga harus sama, sin dulu. Kemudian alif misalnya. Yang pertama, yang keduanya juga harus alif. Jangan terbalik. Ada sama-sama sin dan alif tapi yang kedua alif dulu baru sin misalnya. Itu tidak tam namanya. Tam harus sama. Urutannya juga harus sama. Contohnya, ini tidak disebutkan contoh, ana sebutkan saja dari apa yang kita sebutkan sebelumnya. Ada ayat yang kita bacakan sebelumnya yaitu wa yauma taqumus saa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ketika hari kebangkitan ditegakkan, maka orang-orang pendosa bersumpah bahwa mereka tidaklah tinggal di dunia melainkan sesaat. Intinya adalah kata sa'ah 2 kali disebut pada ayat ini. Wa yauma taqumus sa'ah yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ada 2 kata sa'ah dan persis sama. 4 halnya sama. Nau'ul hurufnya sin dulu, kemudian alif, kemudian ain, kemudian ta. Yang kedua juga sama. Dan sekali lagi, adapun alif lam itu tidak dianggap. Artinya kata yang pertama tidak ada alif lamnya dan yang kedua ada, itu tidak berdampak karena alif lam itu bukan bagian dari sebuah kata. Alif lam itu tambahan saja. Tidak dikatakan bagian dari kata. Kalau kita katakan buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Boleh nggak kita katakan buku bahasa Arabnya al-kitabu? Boleh. Artinya al itu tidak berdampak pada makna dari kata tersebut. Dari makna katanya maksudnya. Tapi nanti kalau kajian nahwu lain lagi. Ini pembahasan yang lain. Terakhir, thalibat sekalian. Ini cukup panjang. Ba ghairu tam, yang tidak sempurna. Kalau yang alif tam, kalau yang ba ghairu tam, tidak sempurna. Atau bahasa lainnya adalah naqis, kurang. Tidak sempurna adalah sama dengan kurang. Naqis ini kurang. Pengertiannya wahwa ma ikhtalafa fihi al-lafdhani fi wahidin min al-umur al-madhkurah, yaitu ketika berbeda, ikhtilaf, berbeda. Apa yang berbeda? Al-lafdhan, 2 kata yang terdengar sama tadi tapi berbeda. Fi wahidin min al-umur al-madhkurah, pada salah satu dari perkara yang disebutkan tadi, yang 4 maksudnya. Yang nau'ul huruf, syaklul huruf, dan adadul huruf, dan juga tartibul huruf. Itu ketika salah satunya saja berbeda, maka dia jinas tapi naqis. Contohnya adalah pada ayat yang kita bacakan di surat Wadduha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal yatima fala taqhar wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Antara takhar dengan tanhar itu termasuk jinas. Tapi ada yang berbeda di situ. Apa yang berbeda? Nau'ul huruf di situ. Takhar dengan tanhar, ada 1 huruf yang berbeda. Berarti ini perbedaannya pada nau'ul huruf. Yang takhar menggunakan huruf qaf, yakni pada huruf kedua maksudnya. Ada 4 huruf di situ, takhar, ta, qaf, ha, dan ro. Tanhar ada 4 juga, ta, nun, ha, dan ro. Syaklul hurufnya sama, kan takhar hurufnya, harokatnya sama semua.
Adatnya sama-sama 4. Kemudian tartibnya sama. Tak dulu, kemudian yang ketiga har sama-sama. Tapi nau'ul huruf satu aja yang berbeda, yaitu qaf dengan nun. Maka ini termasuk jinas, tapi jinasnya adalah naqis. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan talibat memahami apa yang disampaikan, dan ini adalah khulasah, rangkuman dari pelajaran kita. Dan memang ilmu badi' terbagi menjadi 4 saja, dan apa yang kita sudah sampaikan sebenarnya tidak terlalu panjang, tapi mudah-mudahan bisa mewakili dari semuanya. Dan setelah ini barangkali nanti insya Allah kita mungkin akan coba tadribat. Kita belum mencoba tadribat, tapi insya Allah bisa disampaikan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat difahami. La'allakunna tafhamna ma takallamna fihi min ilmil badi'. Wa man indaha su'al fal tatafaddal bil su'al abra al WhatsApp. Syukran lakunna ala husni al istima' wa husni al fahm, wa barakallahu fikunna jami'an. Wa nakhtatim bi du'a'i kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.